Dan gua sekarang berada di Biak ya. Dan gua rencana kali ini gua akan mereview atau mereaction seni-seni yang ada di dalam. Kita ikutin gua. Wah, ini gokil sih. Vibes-nya tuh kayak Mondrian tapi lebih liar. Warna kuningnya itu loh kayak nyolok banget. Terus garis-garisnya tuh chaos tapi tak ada pola. Kotak-kotak warna kecilnya tuh bikin hidup banget. Kesan keseluruhannya tuh kayak energi yang mau meledak tapi ditahan. Wah, keren parah sih ini. Bagus-bagus. Wow, ini judulnya generasi penerus ya. Pas sih sama bentukannya yang kayak sesuatu yang lagi tumbuh gitu. Masih berlindung tapi udah kelihatan mau keluar. Kayunya polos sih, juga bikin kesannya hangat. Natural banget sih, simple tapi ngena gitu. Wah, yang ini langsung nyantol di mata ya. Kontrasnya gila sih. Biru dingin depan. Kalau backgroundnya oranye yang panas banget gitu ya. Wajahnya datar, tapi justru itu yang bikin misterius. Kayak orang yang banyak mikir gitu loh, tapi nggak mau ngomong apa-apa. Berasnya juga kelihatan kasar, tapi terkontrol gitu. Bikin ekspresinya terasa kuat walau simple ya. Kesannya agak sendu, tapi tetap punya aura tenang. Gambar yang kelihatan sederhana, tapi nyimpan emosi yang sangat dalam. Bagus sih. Judulnya yang ini Detik yang Hilang. Jujur gue langsung mikir sih. Lukisan ini kayak nyeritain momen dimana waktu tuh bukan cuma angka di jam doang, tapi sesuatu yang bisa hancur gitu, bisa hilang gitu aja. Sosok cewek yang jalan ke arah jam besar itu, yang mulai pecah itu berasa banget. Kayak dia lagi nyusul sesuatu yang udah nggak bisa balik lagi gitu. Tekstur dinding yang retak dan warna biru keabu-abuan itu bikin suasananya dingin dan seduh. Ada rasa tenang tapi juga kehilangan di saat yang sama gitu. Karya ini bukan cuma soal waktu sih, tapi juga tentang perjalanan hidup yang nggak bisa diulang. Wah, lukisan ini bagus ya. Lukisan ini menampilkan suasana perdesaan yang tenang dan penuh kehidupan. Seorang pemuda tampak beristirahat di tepi sungai, ditemani oleh seekor anjing ya, yang duduk di sampingnya. Di kejauhan tuh ada 2 ekor sapi yang sedang merumput dengan damai, menambah kesan alami dan keseharian yang hangat. Sejenak itu bukan sekedar gambaran tentang istirahat, tetapi tentang waktu yang kita ambil untuk kembali menyatu dengan alam. Melalui warna-warna cerah dan sapuan kuas yang lembut, karya ini mengajak kita menikmati keindahan sederhana, angin yang berhembus pelan, suara air yang mengalir, dan ketenangan sering terlupakan dalam kesibukan hidup. Lukisan ini seakan berbicara tanpa kata, bahwa kebahagiaan itu ditemukan saat kita berhenti sejenak, menatap sekitar, dan mensyukuri kedamaian kecil yang sering kita abaikan. Wah, gokil sih ini. Judul karya ini Esa. Ini nih dibuat tahun 2000-an ya. Bisa dibilang ini lukisan yang paling tua di antara semua yang dipamerkan. Tapi justru itu yang bikin karya ini terasa istimewa. Dari setiap guratan tanda warnanya, kelihatan banget tuh kalau karya ini punya kedalaman dan makna yang kuat. Lukisan ini seolah ngajak kita berhenti sebentar ya, lalu merenung tentang keesaan Tuhan, tentang waktu yang terus berjalan, dan tentang bagaimana sesuatu yang lahir dan ketulusan bisa tetap hidup sampai sekarang. Walaupun udah 20 tahun yang lalu, tapi pesannya masih terasa banget gitu. Sederhana tapi nyentuh. Ada aura tenang dan kusyuk yang keluar dari karya ini. Nggak perlu banyak kata ya, tapi cukup buat bikin kita merasa dekat sama makna yang lebih besar dari diri sendiri. Kalau untuk lukisan ini sepertinya judulnya Sepatu Harapan ya. Dari tampilnya aja udah kelihatan beda. Lukisan ini nggak berusaha buat kelihatan rapi dan sempurna, tapi justru nunjukin sisi jujur dan spontan. Sepatu yang udah kelihatan usang, tapi tetap berdiri kuat, kayak simbol dari perjuangan dan semangat yang gak gampang pudar gitu. Mungkin maknanya sederhana, langkah kecil tetap dijaga, karena dari situ harapan tumbuh. Ada nuansa street art juga di sini, bikin kesannya lebih hidup dan dekat sama keseharian. Lukisan ini kayak ngomong pelan gitu. Contohnya kayak nggak apa-apa capek, yang penting terus jalan.